Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kementerian Pendidikan, Bapak DSR Pascar Sumatera Barat, itu generasi foto angkat jadi host dan bapak dan ibu pada siswa. Karena kami sangat mengharapkan kepada peserta yang sedang tidak berbicara untuk menonaktifkannya. KBM hari ini telah hadir bersama kita Pak Sudarto untuk sesi 2 dan kita masih menunggu ini dari GTK dan Bapak Kastum. Selain itu telah ada bersama kita Ibu Moderator Ibu Helmi Yesi dari Provinsi Bengkulu dan presenter hari ini Ibu Astati Bestari dari PKBM Bestari Jombang Jawa Timur. Sambil menikmati berjuang dari rumah dan sebagian daerah termasuk kami memulai PSBB, kita ikuti kegiatan hari ini yang akan dipandu oleh moderator Ibu Helmi Yesi. Kepada Ibu Helmi Yesi atau Ibu Umi, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hari ini akan memandu salat di sesi 2. Alhamdulillah sehat. Di 2 ini kita nanti akan membahas tema yaitu tentang corona dan pendidikan karakter di PKBM. Nanti akan disampaikan Ibu Astati Bestari dari Jawa Timur. Nah, di session ini kemarin kami sudah memohon izin untuk ada sambutan atau informasi yang akan diberikan oleh Pak Kastum, Pak Subi dan Mbak Isni. Namun kita menunggu Pak Kastum Mbak Isni bergabung, nanti kita bisa saling menyapa terlebih dahulu ya sebelum kita mulai, karena kita sesi ini mulai jam 10.30. Silakan kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Mungkin tadi saya sudah diperkenalkan sama Bu Riri. Saya Helmi Yesi atau disapa Umi Yesi dari PKBM Kementerian Provinsi Bengkulu. Nah, baik kawan-kawan, ini Pak Subi sudah ada di sini. Mungkin sambil nanti nanti kalau ada waktu kita juga ada sesi lagi. Kemudian jika kawan-kawan ingin bertanya, nanti silakan ketik di kolom komentar pertanyaannya dan saya akan membacakan pertanyaannya atau kemudian nanti saya beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber ataupun kepada kawan Bapak Ibu dari Kemdikbud ya. Sekarang kita beri kesempatan dulu untuk Pak Subi untuk menyapa kita semua. Silakan Pak Subi, waktu dan tempat dipersilakan. Mikrofonnya Bu Riri ke Pak Subi. Baik. Terima kasih Umi Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya media yang sangat luar biasa ya, karena bukti bahwa PKBM itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM, ini ada juga yang dari HS? Ya, homeschooling. Dari HS juga? Ada Pak, ada. Oh iya. Nah, karena ini semua penggiat. Oke, ada Piwulang Kecil juga, salam kenal ya dari untuk Salatiga ya. Ya, betul. Ya. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Samto tadi. Ini Pak Samto kebetulan live karena beliau harus mengikuti perwalian untuk Sulawesi. Ini alhamdulillah saya dikontak oleh Umi Yesi ya.
Jadi terkait dengan BOP teman-teman, ini masih banyak sekali pertanyaan yang ada di lapangan. Ada kabupaten kota yang menanyakan, kenapa BOP-nya kabupaten kota kami belum ada, izin Kasda belum ada. Jadi teman-teman, untuk tahun ini kita menyalurkan BOP ke 514 kabupaten kota. Uang yang sudah ditransfer ke daerah, ke BKAD itu baru sekitar 204 kabupaten kota. Tempatnya Umi udah masuk belum? Udah masih dana sisa Pak. Belum masuk yang baru. Sisa tahun kemarin. Oh, pakai tahun kemarin. Ya. Berarti yang baru belum masuk? Belum. Oke, berarti baru 204 ya kabupaten kota. Sisanya 310 ini nunggu proses karena yang menyalurkan dari Kementerian Keuangan. Dan juga teman-teman yang saya hormati, terkait dengan kesetaraan ini sesuatu yang menurut saya spektakuler, amazing gitu ya, karena dengan Dapodik ini peserta didik kita yang mendapatkan bantuan cukup besar. Untuk paket A aja yang terdata itu hampir 67.000 sekian ya. Untuk paket B-nya 227.000 sekian. Nah, ini yang paling luar biasa untuk paket C. 39.000 sekian. Nah, ada juga pertanyaan yang sekarang sedang berkembang dengan situasi COVID ini. Setelah ada aturan dari Pak Menteri, ternyata teman-teman juga bisa menggunakan dana itu untuk kondisi COVID ini. Jadi sudah ada perubahan. Banyak yang teman-teman di daerah nanya, bolehkah Pak untuk honor tutor? Jadi sekarang ini dengan perubahan ini, selama masih kondisi situasi COVID, jadi teman-teman bisa menggunakan ada biaya untuk operasional ya, bisa untuk pengadaan, pemeliharaan peralatan pembelajaran, pemeliharaan alat peraga pembelajaran, pengadaan modul, kemudian juga penyusunan rencana pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian yang dipendukung bisa untuk kegiatan luar kelas, untuk pembentukan Saka Widya Bakti, kemudian juga untuk peningkatan kompetensi, bisa untuk tambahan transport tutor, dan juga untuk honor tutor. Nah, untuk yang administrasi, bisa untuk sosialisasi, pelaporan, pendataan, ATK, anggaran daya dan jasa internet, pembelian pulsa atau data dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Kemudian juga pembelian cairan atau terkait dengan sabun pembersih, pembasmi kuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya selama posisi situasi seperti ini. Kemudian, teman-teman, kesetaraan dengan program 2020, salah satunya yang menjadi poin penting adalah pembelajaran daring. Makanya dengan kasus COVID ini, kesetaraan sudah lebih maju. Sudah 2 tahun yang lalu kita melaksanakan secara daring. Kemudian juga tahun ini kebijakan kita juga akan segera mengimplementasikan placement test untuk tes penempatan, tes penjenjangan. Yang tidak kalah penting saat ini adalah teman-teman, untuk tahun ini kita akan segera upayakan menyelesaikan modul kesetaraan kelas akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Sehingga clear untuk tahun 2020-2021, semuanya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita sudah menggunakan kurikulum K13. Yang terakhir, tidak perlu banyak yang saya sampaikan. Saya mengapresiasi pada teman-teman dengan silaturahmi ini, tolong jaga komunikasi. Terutama yang terjadi di daerah adalah komunikasi forum PKBM dengan dinas.
12 terus karena anggota-anggota yang ada di forum ini adalah bagian dari ketua forum atau forum di PKBM itu yang harus menyampaikan, mengkoordinasikan. Karena banyak PKBM yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Bahkan mereka kebingungan mau nyari BOP, mencari bantuan untuk mendapatkan akses program ke pusat, kebingungan. Nah, peran dari forum kabupaten kota saya minta berkoordinasi bagus dengan kabupaten kota. Karena program-program kita pun juga, alhamdulillah ini berkat perjuangan teman-teman, saya dengan Pak Santo sudah definitif di Direktorat PMK. Jadi kami sudah ditempatkan di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi kita juga masih punya banyak program, teman-teman di situ bisa mengakses nanti program taman bacaan, program-program dari keaksaraan, dan juga program-program dari kesetaraan. Termasuk di dalamnya yaitu program pendukung, yaitu program pendidikan berkelanjutan. Di dalamnya ada pendidikan kualitas hidup perempuan atau PKHP. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dikonfirmasi, atau ada keluh kesah, karena kami setiap hari itu menampung keluh kesah dari teman-teman. Maka kami tidak diakomodir dari kabupaten kota. Kenapa kami itu Pak di Simdak tidak muncul sehingga kami nggak dapat bantuan. Nah, ini banyak sekali teman-teman PKBM, teman-teman satuan kan yang bertanya dan mereka mengeluhkan itu. Nah, dengan media atau forum ini saya sangat senang sekali kita bisa komunikasi walaupun memang tidak tatap muka. Dengan Vicon ini mudah-mudahan teman-teman dari PKBM kegiatannya, programnya, semuanya semakin terdepan dan memang ini dibutuhkan. Dan kementerian tidak bisa menghapus pendidikan non-formal. Non-formal justru garda terdepan dan memiliki komitmen untuk membangun masyarakat dan melayani masyarakat yang tidak terjangkau. Apalagi seperti kondisi saat ini. Ini justru PKBM itu garda terdepan. Dan saya selalu ada di depan untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sufi sudah menyapa dan memberikan informasi di sini. Kemudian di sini juga sudah hadir Mbak Isni. Mbak Isni sebelumnya ada di BPK, tapi nampaknya katanya sudah pindah. Jadi kita beri kesempatan beliau untuk menyapa kita dan bertemu dengan Mbak Isni, silakan. Waktu dan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah bisa terdengar dengan baik ya. Wajahnya belum kelihatan. Oh, wajahnya belum kelihatan. Sini sudah ada. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat wajah Bu Isni, saya belum lihat. Belum ya, belum lihat. Saya belum juga. Iya, oh, bagaimana ini? Kameranya, Bu Isni kameranya. Mungkin Sudah? pakai masker. Iya. Oke, sip, ketemu. Sudah ya, oke. Baik. Salam kenal teman-teman semua. Oke, salam kenal teman-teman semua. Mungkin saya di PKBM asing ya, tapi untuk beberapa teman-teman saya sudah mengenalnya. Juga dengan teman-teman lain di direktorat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali diajak gabung nih di acara ngopi. Apa tadi singkatannya? Ya, di sini memang saya awalnya di GTK PAUD dan Dikmas. Sejak restrukturisasi saya ditempatkan di GTK PAUD karena GTK Dikmasnya secara eksplisit tidak
ternamai, tapi secara pembinaan ada di Direktorat P3 GTK atau Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK. Di situ termasuk di dalamnya tutor pendidikan kesetaraan. Baik teman-teman, kalau di sini mungkin saya akan menginfokan di antara teman-teman PKBM, saya yakin banyak yang aktif di PAUD ya, tutor pendidikan anak usia dini. Di sini ada beberapa informasi yang ingin disampaikan bahwa terkait dengan program dari GTK PAUD untuk masalah peningkatan kompetensi. Di sini kita mensupport untuk peningkatan kualifikasinya yang dibantu dengan kompetensi. Kita memiliki program RPL. Program RPL ini adalah rekognisi pengalaman lampau, di mana pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh tutor PAUD atau pendidik PAUD ini nanti yang sudah diakui, yang sudah ada bukti dalam sertifikatnya, itu nanti dapat disetarakan dalam pengakuan SKS. SKS ini diakui oleh LPTK, beberapa LPTK yang sudah menyelenggarakan program RPL atau rekognisi pengalaman lampau. Diklat-diklat yang sudah diikuti oleh teman-teman tutor ataupun pendidik PAUD di sini diakui oleh LPTK sesuai dengan perhitungan mereka yang sudah diatur oleh Ristek Dikti. Jadi beberapa LPTK di Indonesia ini yang sudah kami ketahui ada 3. Yang pertama adalah UT, terutama UT Jakarta sudah melaksanakan, kemudian Universitas PGRI Semarang dan Veteran Semarang. Nah, mereka telah mengakui hasil dari diklat-diklat yang dilakukan oleh para tutor atau pendidik lainnya di PAUD untuk disetarakan di SKS di perguruan tingginya. Itu adalah program kami. Nah, program yang dilaksanakan adalah jadi direktorat memberikan bantuan pada teman-teman yang mengikuti program RPL ini. Nah, teman-teman yang mengikuti program RPL di perguruan tinggi yang melakukan RPL itu diberi dana bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan COVID, masa pandemi sekarang ini sedang digodok akan diberikan insentif bagi tutor PAUD atau pendidik PAUD yang yayasannya itu tidak mampu untuk memberikan honor, tapi ini sedang digodok. Kita nantikan hasilnya itu seperti apa. Nah, ini untuk mencoba untuk mengatasi masalah pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan tadi, karena banyak sekali dari pendidikan anak usia dini atau lembaga satuan pendidikan usia dini yang mereka itu bayarnya itu sedatangnya anak. Jadi kalau anak tidak datang itu mereka tidak melakukan bayaran, dan otomatis di sini yang diberi yang kena imbas adalah gurunya. Itu seperti itu. Tapi itu belum belum final. Tapi itu sedang diusahakan oleh Pak Direktur dan jajarannya. Itu seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini saya juga berharap agar
teman-teman kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan. Saya sekalian menyapa ya, menjalankan ibadah Ramadan di mana pada bulan Ramadan ini segala kebajikan itu dilipatkan. Mungkin Ramadan ini, penyambutan Ramadan ini berbeda dengan penyambutan Ramadan di sebelumnya, di mana kita sesama guru, sesama teman di kantor saling bersapa, saling bersalaman, membersihkan diri ya. Tapi pada saat ini tidak, ya Allah takdirkan untuk kita tidak dapat bersua wajah ya, tapi mungkin tanpa mengurangi rasa hikmah. Pada kesempatan ini kami dari GTK PAUD Hikmat menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, kemudian semoga kita dapat menjalankan ibadah di rumah kita ataupun lingkungan kita dengan baik. Begitu mungkin Umi Yesi nanti bisa ditambahkan sejalan dengan diskusi yang berlangsung. Baik, terima kasih Mbak Isni. Kita sudah dapat mendapatkan informasi ya dari Pak Sugi tadi tentang BOP dan dari Mbak Isni tentang pendidikan dan juga tentang PAUD. Kita berbicara juga tentang PAUD ya, dan tips ya. Kemudian saya informasikan untuk Pak Kastung. Pak Kastung mohon maaf, beliau tadi malam sudah menyampaikan, tapi barusan dihubungi, beliau diminta untuk rapat dengan Pak. Setelah itu mungkin kita ada sesi ini ada jadi sambil kita ngobrol nanti kita juga dapat ilmu akan disampaikan oleh presenter kita Bu Astati Bestari dari PKDM Bestari. Bu Astati sudah siap dengan materinya, kita simak. Kemudian kawan-kawan yang ingin bertanya dengan Pak Sugi, dengan Mbak Isni, itu dengan Pak Bu Sri boleh nanti bertanya di depan M-nya ya. Silakan. Bu Astati, sudah siap? Halo Mi. Ya, gimana Pak Subi? Minta waktu setengah menit aja, setengah menit. Ya, boleh. Ada Mbak Dini, ada Mbak Dini. Silakan. Maaf Mbak Astati, kita Pak Subi. Karena ini terkait dengan nasib teman-teman, terutama tutor. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Dini, ini kan lebih pada yang PAUD. Bagaimana nasibnya teman-teman tutor kesetaraan? Apakah tahun ini masih ada seperti tahun kemarin? Kami kemarin kan dengan teman-teman Pak Paiman CS, kita kan mengadakan pelatihan tutor. Nah Mbak Dini, apakah tahun ini masih ada Mbak untuk kelanjutan? Karena bagaimanapun kompetensi tutor itu dituntut untuk mendapatkan ini refreshing, terutama ini adalah dari dari GTK. Oke ya. Mbak ini pertanyaan ke Mbak Isni ya. Mbak Isni berkenaan dengan peningkatan kompetensi tutor. Oke, silakan sebelum materi. Oke, terima kasih Pak Subi. Iya, iya, saya Isni Pak, bukan Dini. Ya, begini Pak, memang di tahun 2019 kami Direktorat GTK PAUD dan Dikmas itu menyelenggarakan diklat untuk tutor, dan itu melalui usaha yang sangat sulit. Ya, panjang. Karena entah bagaimana kebijakan ini agak sulit juga tembus ke tutor pendidikan kesetaraan, tapi kemarin alhamdulillah di tahun 2019 itu bisa tembus ya dua angkatan. Oh iya, 2018 dan 2019. Iya.
Iya, dan itu memang diapresiasi sangat baik ya oleh teman-teman karena kami pun mengunjungi diklat itu langsung ya ke daerah-daerah yang terjauh pun kami kunjungi dan kami sangat terharu ya dengan keberadaan tutor pendidikan kesetaraan. Nah, bagaimana di tahun 2020 ini? Jadi begini Pak. Setelah restrukturisasi di bulan Desember kemarin, untuk Direktorat GTK PAUD itu sudah tidak lagi menangani untuk masalah peningkatan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan untuk guru-gurunya ditangani oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK. Nah, di sini saya sudah berkoordinasi atau bertanya dengan Pak Paiman yang Pak Paiman di situ berarti. Iya, Pak Paiman masih di situ, Pak. Tapi hingga pagi ini saya belum mendapatkan jawaban bagaimana peningkatan GTK Dikmasnya itu sampai saat ini saya masih belum mendapatkan jawaban itu. Tapi di sini saya juga sudah mengusulkan kepada dengan Pak Paiman. Apakah teman-teman tidak ini diperhatikan juga insentifnya untuk ini kesejahteraan mereka. Kalau mengandalkan dari kabupaten kota, kan ada kabupaten kota yang memberikan insentif mungkin 300, ada yang 1 juta, ada yang 700, bahkan ada yang kabupaten kota itu 0. Jadi tutor itu dibiayai oleh satuan pendidikan. Nah, itu memang belum ada, Mbak, kebijakan ke sana. Ya, sepanjang di tahun 2019 itu belum ada, Pak. Sepanjang di tahun 2019 itu kemarin belum ada. Kalau di tahun 2020 ini, memang saya sempat beberapa minggu di direktorat itu, tapi memang SK-nya belum belum turun. Untuk tutor itu memang di awal-awal itu tidak terlihat, tidak ada program itu. Tapi setelah seminggu saya dikembalikan lagi ke Direktorat PAUD ya. Jadi saya tidak begitu mengikuti di Direktorat Profesi dan Pembinaan GTK itu, Pak. Tapi sejak saya tanyakan ini masih belum dijawab oleh Pak Pai yang menangani insentif tutor pendidikan kesetaraan. Saya memang pernah ini Pak bicara dengan teman-teman tutor pendidikan kesetaraan ketika di tahun 2019 agar eksistensi tutor pendidikan kesetaraan ini secara eksplisit ada dalam regulasi sehingga bila ada dalam regulasi secara nomenklaturnya akan mudah sekali kita untuk membuat program karena itu hal yang terjadi di tutor pendidikan anak usia dini Pak PAUD. Jadi ada ya di PAUD ya, makanya saya selalu artinya protes. Kenapa hanya di PAUD? Padahal untuk kesetaraan ini banyak di Indonesia dan mereka ya kerja tadi. Kalau Bu Ketua Umum selalu bilang PGA. Iya, saya mungkin menceritakan sedikit tentang yang insentif pendidik PAUD ini, Pak. Yang insentif pendidik PAUD itu sebetulnya kami ketika memberikan insentif itu sebetulnya itu dasar regulasinya lemah. Karena hampir sama dengan tutor pendidikan kesetaraan, secara nomenklatur itu lemah untuk diberikan insentif. Tapi pada saat itu yang maju tak masang tameng itu adalah
pimpinan ya, direktur, mengingat ya kita tahu sendiri di mana para tutor PAUD ini honornya sangat memperhatikan. Namun yang menjadi ini, mereka itu sangat semangat dalam menuntut ilmu ya, menuntut ilmu dalam hal ini ketika diadakan diklat berjenjang itu mereka dengan dana mandiri pun mereka mau. Akhirnya iya, kita bayangkan bahwa gaji mereka itu mungkin 100, 150 dan seterusnya, tapi dengan dana mandiri yang mereka nggak kebagian dana APBD atau dana APBN untuk diklat berjenjang, itu mereka menggunakan dana mandiri sekitar 300-an sekali ikut diklat. Itu mereka mau mengeluarkan dengan alasan apa? Saya takut mendidik anak-anak ini salah, kata gitu. Nanti kan dosa sosial dibawa ke akhirat gitu kan. Itu jawaban yang membuat miris, sehingga upaya yang dilakukan adalah bukan konversi ya, membuat program peningkatan untuk guru PAUD, di mana kami pada tahun 2018-2019 itu memberikan diklat bapemdiklat yang diadakan oleh para asosiasi-asosiasi, di mana dananya dari kami. Nah, mereka merekrut para guru PAUD dan diutamakan yang non formal. Karena yang formal itu mereka kan sudah dapat tunjangan ini itu dan seterusnya. Sedangkan yang non formal itu kami sadari sendiri untuk membuat program memberikan insentif kepada mereka pun sangat sulit. Sehingga kami alihkan memberi dana ke merekanya itu dalam bentuk mereka mengikuti diklat yang diadakan oleh para orsosmas atau organisasi kayak Hipaudi, PKG dan seterusnya, organisasi masyarakat, di mana itu dananya dana Bapem. Jadi ketika kami terhalang untuk memberikan dana secara insentif, kami alihkan dana itu Bapem tapi peningkatan kompetensi. Dan hal serupa juga kami upayakan untuk para tutor pendidikan kesetaraan melalui jalur insentif sulit, sehingga di tahun 2018-2019 kami berikan dengan diklat-diklat yang memang pada waktu itu baru sedikit program itu. Itu adalah cara kita untuk mengatasi solusi-solusi terkait dengan regulasi. Dan mungkin yang perlu disupport kepada teman-teman penggiat PKBM untuk mencoba meminta kepada DPR agar nomenklaturnya itu muncul, sehingga pemerintah nomenklatur berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Isni. Berarti Pak Puji masih di PAUD berarti ya? Iya, sama Pak Puji. Saya awalnya juga di profesi, iya, itu seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi mengusahakan agar regulasi itu merupakan tuntutan dari masyarakat agar secara nomenklatur yang namanya tutor pendidikan kesetaraan itu hadir dalam regulasi, sehingga di pemerintah kita membuat programnya juga leluasa, karena kita juga udah muter-muter susah itu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Suki. Baik, terima kasih Mbak Isni, terima kasih. Ya baik, saya rasa ini menarik sekali ya kawan-kawan. PR kita mohon bantuannya Pak Suki dan Mbak Isni tentang kesejahteraan tutor pendidikan kesetaraan ya. Mudah-mudahan Ketua Forum Tutor hadir juga di sini juga untuk ikut nanti bergabung untuk perjuangan ini. Oke, waktu kita sekarang pukul 10 ya, waktu Indonesia Barat, dan masih ada waktu 30 menit. Kesempatan 10 menit untuk Bu Astari menjelaskan materi supaya kita wawasannya ya. Oke, silakan, nanti yang mau bertanya boleh silakan dicatat di papan chatnya, nanti kan kita. Monggo Bu Astari, dipersilakan. Terima kasih Umi Yesi.
Assalamualaikum teman-teman semuanya, PKBM se-Indonesia. Selamat siang, Pak Subi, Bu Isni, Pak Sam, dan Bapak-Bapak semua yang di Kemdikbud. Perkenalkan, saya Astati dari PKBM Bestari, Jombang, Jawa Timur, mendapat tugas dari teman-teman untuk menyampaikan materi pendidikan karakter dalam masa pandemi Corona. Baiklah teman-teman, ini sebentar lagi kita Ramadan. Saya ucapkan selamat menjumpai bulan Ramadan untuk beribadah bagi teman-teman yang akan melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Teman-teman, ini kita sudah tahu semuanya. Halo? Iya, terdengar. Halo? Terdengar ya. Ya, lanjut Bunda. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah paham semua ya mengenai Corona ini. Ini saya sedikit sampaikan, tapi teman-teman tentunya sudah banyak yang paham. Ini pandemi COVID yang setiap waktu selalu berubah data-datanya. Ini saya ambil dari data kemarin tanggal 21. Saya kira ini teman-teman sudah paham. Kemudian dalam masa pandemi ini kita sudah ada pemberlakuan beberapa daerah, pemberlakuan isolasi mandiri, karantina wilayah, dan yang terakhir ini saat ini pemberlakuan PSBB. Ini PSBB juga tentunya berkaitan juga dengan peraturan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan, gitu ya. Saya tidak membahas hal ini, kita membahas langsung pada pendidikan karakternya, pendidikan karakter yang ada pada saat menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Kita ketahui bahwa saat terjadinya pandemi ini beberapa masyarakat ada yang bisa patuh, ada yang belum patuh karena memang mungkin belum mengetahui bahwa semua yang kita laksanakan ini sebenarnya semua sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Kuasa, dan semuanya saat kita mengikuti aturan yang disampaikan pemerintah itu sebenarnya juga sudah ada dalam Al-Quran ya. Ini saya menyuplik dari edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2, edaran nomor 1E tahun 2020 bahwa ibadah dalam masa pandemi COVID-19 itu juga aturannya sudah beda seperti saat fikih gitu ya, saat dalam aturan fikih. Jadi saat kita mengikuti aturan pemerintah untuk lockdown, untuk social distancing maupun physical distancing, itu sebenarnya sudah bersesuaian dengan surat Al-Maidah ayat 32. Seperti ini bunyinya kalau teman-teman mungkin mengingatkan kembali ya. Ini nggak bisa bunyi nih. Ini saya cuplikan, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, artinya mereka tidak sengaja membunuh, tapi karena kecerobohannya jadi ada yang terbunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini nanti teman-teman bisa ngecek di surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian ini ya, ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berusaha memelihara eksistensi kehidupan seorang manusia, maka ia seakan telah menjaga eksistensi kehidupan seluruh umat manusia. Nah, ini berhubungan dengan saat kita social distancing. Ketika kita patuh dengan social distancing, itu berarti kita telah menjaga eksistensi kehidupan orang lain. Dan itu adalah bernilai ibadah. Sebaliknya, kalau kita ceroboh, maka kita telah melakukan perbuatan dosa. Ini juga disampaikan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, maka ia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi agamanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya, maka dia syahid. Kita berdoa di sini semoga para tenaga medis, para dokter yang sudah
meninggal untuk merawat pasien-pasien yang terjangkit corona. Semoga semuanya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun. Teman-teman, kemudian juga kepatuhan ini rupanya di surat Al-Maidah ini juga ada dari komunitas muslim di Belanda itu menjadikan ini sebagai salah satu billboardnya ya, untuk dipasang untuk membuat dukungan-dukungan kepada tenaga medis dan mengingatkan semuanya di sana. Ada kutipan surat Al-Maidah ini di Belanda seperti ini. Ini ada yang berbahasa Belanda, saya nggak bisa membacanya. Terus ini ada yang berbahasa Inggris juga. Kemudian ini, apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan untuk orang lain, apa yang kita kerjakan untuk diri sendiri dalam menjaga kesehatan bersama, baik diri sendiri maupun lingkungan kita, itu sebenarnya sudah bagian dari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 bahwa menaati Allah, menaati Rasulullah, dan menaati ulil amri atau pemerintah itu adalah kewajiban. Maka dari itu ketika kita dianjurkan untuk melakukan lockdown, untuk social distancing maupun physical distancing, kita taati. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah, dan saya yakin semua yang kita lakukan ini tidak lepas dari yang namanya pahala dan dosa, begitu ya teman-teman ya. Berikutnya, ini semasa lockdown sudah sejak awal Bapak Presiden menghimbau dan menyuruh kita ya, memerintah kepada masyarakat Indonesia agar belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Ternyata memang dengan belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan ibadah dari rumah itu sudah kita rasakan dampaknya, dan corona itu benar-benar mengubah hampir semua lini kehidupan manusia. Kita lihat saja yang dulu UN sulit sekali batal ya, tiba-tiba saat ini UN bisa batal gara-gara corona, mungkin begitu ya, kalau mungkin ada sedikit guyonan ya. Kemudian ketika UN batal, kita langsung bisa beradaptasi. Itulah saya kira kehebatan manusia yang diberi anugerah memiliki ciri bisa beradaptasi dengan lingkungan, meskipun dalam kondisi apapun, meskipun dalam situasi yang kita itu tiba-tiba datangnya, tiba-tiba kita tidak tahu sebelumnya kalau ada COVID-19 ini tiba-tiba datang di negara kita. Alhamdulillah kita sebagai manusia bisa beradaptasi dengan keadaan itu, yaitu tadi kita tiba-tiba bisa menyelenggarakan ujian yang berbasis online, dan murid-murid kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan ujian penyetaraan pendidikan kesetaraan secara online. Apapun keadaannya dan bagaimanapun kondisi keekonomi mereka. Guru, orang tua, dan murid juga begitu. Akhirnya harus dipaksa untuk bisa belajar IT. Karena demi mendampingi anak-anak mereka, mendampingi murid-murid mereka agar belajar di rumah dengan menggunakan media perangkat IT. Masyarakat juga dituntut juga demikian. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan seperti harus memakai masker, sehingga dampak pemakaian masker ini menjadi hikmah bagi para penjahit yang memproduksi masker. Kemudian juga ada penemuan hand sanitizer, kemudian ada menginovasi pembuatan tempat cuci tangan. Kemudian juga kita lebih peduli dengan sesama kita, baik itu dari lingkungan sendiri, dari sekolah. Kemudian ada bakti sosial, sehingga ada bakti sosial, penyemprotan desinfektan, pembagian masker. Kita juga masyarakat ini semakin sadar untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kepedulian ini juga nampak oleh partai, mungkin juga ada dari komunitas, organisasi, dan lain-lain. Kemudian keharusan menguasai teknologi, yang saat ini yang terasa sekali adalah keharusan menguasai teknologi. Pada kemarin-kemarin karena kita bisa melaksanakan semuanya dengan tatap muka, saat ini harus semua menggunakan media IT. Kita tentunya sudah berpola pikir
bahwa uzlah itu artinya jauh dari keramaian. Kita sekarang kita hilangkan. Jadi uzlah itu hanya hati kita saja. Tapi pola pikir kita janganlah uzlah. Juga anak-anak kita menjadi gaptek. Ada pembelajaran lewat online, anak-anak kita tidak bisa melaksanakan, kita tidak bisa mendampingi, tidak bisa memotivasi, itu sangat kasihan sekali anak-anak kita. Maka bagaimanapun juga saya juga sekarang belajar untuk bisa menguasai teknologi, bahwa saat ini keharusan menguasai teknologi itu memang harus dilaksanakan siapapun itu. Ini juga mungkin dari komunitas pengajian yang biasanya tidak melaksanakan pengajian secara online, ini sekarang juga pengajiannya virtual. Saya kemarin melihat teman-teman beberapa kali Pak Yai saya dari pesantren di Jombang itu, saya juga heran, kok kenapa ini kok ada siaran ulang untuk pengajian. Saya lupa ya kalau sekarang ini distancing. Jadi tingkat Pak Yai yang ada di pengasuh pesantren saja juga melakukan harus menguasai teknologi, apalagi kita yang pasti punya kewajiban yang paling dekat dengan kita, yaitu mendidik anak-anak kita dan siswa-siswa kita itu ya memang harus bisa menguasai teknologi ini. Kemudian sekolah online itu tadi ya menyebabkan orang tua, guru dan siswa-siswa harus menguasai teknologi. Apapun pengerjaan tugas dari bekerja di rumah juga harus mengerjakannya harus dengan penguasaan teknologi. Nah ini saya ambil dari sosial media. Ini ada ya. Bisa dipercepat waktunya, kita udah 10-12 menit ini, kita menuju sesi kedua. Oh iya. Ya. Kemudian juga bahwa ternyata cuci tangan yang saat ini kita lakukan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang Jawa zaman dahulu, yang dulu dianggap tahayul, tapi sekarang ternyata terbukti bahwa hal itu bisa membantu kita menjaga kesehatan keluarga kita. Nah ini kalau ini berjemur dan sebagainya. Kemudian ada dari social distancing, ini dari anggota masyarakat yang saya rangkum dari siswa saya. Saya ingin tahu juga siswa saya dan mungkin sebagai anggota masyarakat apa saja yang dilakukan selama social distancing atau mungkin dalam masa lockdown-nya. Ini banyak sekali, teman-teman juga bisa membaca nanti ya. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang berkenan memperhatikan dan ikut bergabung. Saya menerima masukan-masukan yang kiranya bisa presentasi ini saya bisa lebih baik lagi dan menambah wawasan lagi. Terima kasih Umi Yesi, saya kembalikan kepada Umi Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Astati Bestari. Sepertinya kawan-kawan memang waktu 1 jam untuk satu sesi itu kurang ya. Informasi kita kayaknya nampaknya menarik. Nanti kita akan buat lagi reschedule ulang kegiatan ini. Saya rasa tidak bisa sampai di sini, harus kita lanjutkan. Sesi ketiga nanti akan diisi oleh ini dan Pak Guru. Masih ada waktu 15 menit mungkin. Silakan kalau ada yang bertanya, kawan-kawan, ke Pak Subi, Pak Abu Dis. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup ya. Cuman mungkin ini saya memberikan informasi tadi saya sempat bertanya dengan Pak Samad berkenaan dengan tanggal kelulusan kita dan sudah dijawab. Jadi untuk kelulusan yang akan kita sampaikan kepada peserta sama seperti di pos, itu paket C tanggal 2 Mei, paket B tanggal 5 Juni, dan paket A tanggal 15 Juni. Nah, itu jawaban dari Pak Santo. Nah, kawan-kawan nanti jika masih ada pertanyaan, dituliskan dan akan disampaikan kepada narasumber. Untuk session kedua ini saya akhiri ya, nanti akan dilanjut ke session 3. Kawan-kawan tidak perlu off atau meninggalkan ruangan, tetap saja dan bisa mengajak kawan-kawan yang lain. Jadi kita ada jeda sekitar 7 menit untuk mengikuti sesi ketiga. Dari saya, Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
sebesar-besarnya kami untuk Ibu Isni yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada presenter kita hari ini, Ibu Astati Bestari, dan kepada Bapak Ibu-Ibu. Ternyata banyak sekali senior-senior kami yang hadir hari ini yang kami tidak bisa sapa satu persatu karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu, sesi ini kita akhiri. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kami yang bertugas pada sesi 2 dan yang bertugas waktu yang ada kami lakukan untuk penggantian dan persiapan berikutnya Ibu Yeni Rohaini. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.